Berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia pada bulan September 2022, tercatat dari 1.220 responden di seluruh Indonesia, ada sebanyak 80,1% atau sebanyak 977 orang responden di Indonesia yang tidak memiliki NPWP. Sedangkan 19,2% responden telah memiliki NPWP dan sisanya menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab. Survei ini dilakukan pada tanggal 13 sampai 20 September 2022 dengan metode multi-stage random sampling dengan tingkat toleransi kesalahan atau margin of error sebesar 2,9% dan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Dari hasil survei ini dapat kita lihat bahwa masih banyak masyarakat di Indonesia yang belum mempunyai NPWP. Padahal kita tahu NPWP merupakan identitas bagi masyarakat untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Untuk itu di video kali ini kita akan bahas seputar definisi dan tujuan dari NPWP, apa saja manfaat penggunaan NPWP dalam urusan administrasi pajak dan administrasi lainnya, persyaratan dan cara pendaftaran NPWP, kewajiban dan tanggung jawab sebagai pemilik NPWP, serta sanksi dan tindakan yang diambil oleh Fiskus dalam hal ini DJP terhadap pelanggaran perpajakan yang melibatkan NPWP. Yuk kita kaji satu persatu. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, sudah sepatutnya kita taat membayar pajak. Apalagi di negara kita, pajak bersifat wajib apabila syarat subjektif dan objektifnya sudah terpenuhi. Untuk melakukan transaksi perpajakan, Anda perlu memiliki NPWP. Apa itu NPWP dan seperti apa manfaatnya? Yuk, kita simak ulasannya berikut ini. Berdasarkan pasal 1 nomor 6 Undang-Undang nomor 28 tahun 2007, nomor pokok wajib pajak atau NPWP adalah identitas atau tanda pengenal yang diberikan Ditjen Pajak kepada wajib pajak. Sedangkan tujuan dari NPWP dibuat adalah agar wajib pajak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya terkait dengan perpajakan. Seperti yang telah disebutkan tadi, bahwa NPWP merupakan identitas bagi wajib pajak dalam hal memenuhi kewajiban perpajakannya. Setiap wajib pajak hanya diberikan satu NPWP. NPWP tersebut terdiri dari 15 digit angka sebagai kode unik. Kode unik inilah yang nantinya menjamin data perpajakan Anda agar tidak tertukar. Lalu, apa arti dari kode seri NPWP? 9 digit pertama pada NPWP merupakan kode unik dari identitas wajib pajak. 3 digit selanjutnya adalah kode unik dari Kantor Pelayanan Pajak atau KPP. Jika terdaftar sebagai wajib pajak baru, kode tersebut merupakan kode tempat wajib pajak melakukan pendaftaran. Sedangkan bila statusnya sebagai wajib pajak lama, maka itu adalah kode tempat wajib pajak saat ini. 3 digit terakhir menandakan status wajib pajak. 000 berarti NPWP tersebut adalah NPWP pusat atau NPWP tunggal. Sedangkan apabila di 3 digit terakhir kodenya 001 atau 002, itu berarti NPWP tersebut adalah NPWP cabang dengan nomor terakhir menunjukkan urutan cabang. Lalu menurut jenisnya, NPWP itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama, NPWP untuk orang pribadi, dan yang kedua, NPWP untuk badan usaha. Setelah mengetahui apa itu NPWP, sekarang kita akan bahas mengenai manfaat memiliki NPWP. Berdasarkan hasil survei, rupanya masih banyak masyarakat yang belum memiliki NPWP dikarenakan mereka tidak tahu kegunaan serta manfaat memiliki NPWP itu. Padahal NPWP bagi masyarakat merupakan identitas yang sangat penting serta memberikan banyak manfaat bagi wajib pajak.
terutama untuk keperluan administrasi perpajakan dan administrasi di luar perpajakan. Kita akan tinjau fungsi NPWP untuk tujuan perpajakan. Yang pertama, NPWP berfungsi sebagai kode unik yang selalu digunakan dalam setiap urusan perpajakan yang membuat data perpajakan Anda tidak akan tertukar dengan data milik orang lain. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi apabila data kita sebagai wajib pajak tertukar dengan data pihak lain. Tentu kita tidak menginginkan hal itu terjadi. Selain sebagai kode unik, NPWP juga berfungsi sebagai sarana untuk mengajukan restitusi atau kelebihan pembayaran pajak kepada pihak DJP. Di mana syarat utama untuk bisa melakukan restitusi, kita harus memiliki NPWP. Lalu fungsi berikutnya, NPWP juga akan menentukan perbedaan besarnya tarif pajak yang diterapkan ketika seseorang atau wajib pajak melakukan pembayaran pajak. Ada perbedaan tarif antara wajib pajak yang memiliki NPWP dan wajib pajak yang tidak memiliki NPWP. Sebagai contoh, kita bekerja di sebuah perusahaan. Status kita sebagai seorang karyawan swasta atau pegawai swasta. Ketika kita menerima penghasilan gaji bulanan dan penghasilan kita sudah lebih dari PTKP, tentu kita akan dikenai PPh pasal 21. Di mana pada saat menghitung PPh pasal 21 terhutang, perusahaan akan menerapkan tarif PPh pasal 21 sesuai dengan kondisi apakah si pegawai itu memiliki NPWP atau tidak. Jika pegawai tersebut memiliki NPWP, maka dia akan dikenakan tarif umum. Namun apabila pegawai tersebut belum mempunyai NPWP, nanti akan dikenakan tarif 20% lebih besar dibandingkan dengan pegawai yang mempunyai NPWP. Berikutnya, fungsi NPWP di luar urusan perpajakan. Sebagai contoh, teman-teman ingin mengajukan kredit di perbankan. Maka ketika teman-teman mendatangi perbankan, lalu mengajukan permohonan kredit, hal yang pertama diminta adalah terkait dengan syarat administrasi. Di mana syarat administrasi itu mewajibkan salah satunya adalah harus memiliki NPWP. NPWP menjadi dokumen yang penting yang menjadi syarat untuk pengajuan kredit. Tidak sedikit wajib pajak yang terpaksa harus membuat NPWP karena syarat peminjaman uang di bank yang harus memiliki NPWP. Nah, kalau Anda saat ini adalah seorang pengusaha, sudah seharusnya teman-teman mempunyai NPWP. Sebab NPWP saat ini dibutuhkan untuk mengurus perizinan dan juga nomor induk berusaha. Selain itu masih banyak lagi layanan baik itu dari pemerintahan ataupun pihak swasta yang mensyaratkan harus ada NPWP. Sebagai contoh, ketika teman-teman ingin melakukan investasi saham misalnya di pasar modal, ketika akan membuka akun saham di perusahaan sekuritas, tentu teman-teman akan diminta untuk melampirkan NPWP. Begitu juga untuk syarat investasi di reksadana misalnya, atau deposito, dan investasi lainnya yang memang mengharuskan ada NPWP. Di zaman yang serba modern seperti ini, kalau tidak sempat datang ke KPP untuk membuat NPWP, maka DJP sudah memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan kartu NPWP dengan cara melakukan registrasi secara online di portal ataupun melalui situs irek.pajak.go.id. Adapun syarat yang harus disiapkan itu bisa jadi berbeda-beda tergantung dari subjek pajaknya. Bagi wajib pajak orang pribadi bukan pengusaha, yang perlu dipersiapkan adalah dokumen fotokopi KTP bagi subjek pajak dalam negeri. Bagi subjek pajak luar negeri atau pihak asing yang ingin mendaftar NPWP, maka perlu mempersiapkan fotokopi kartu izin tinggal terbatas atau KITAS, atau kartu izin tinggal tetap atau kitab untuk WNA. Sedangkan wajib pajak orang pribadi yang merupakan pengusaha atau melakukan pekerjaan bebas,
Syarat yang harus disiapkan dalam membuat NPWP, yang pertama adalah fotokopi KTP, fotokopi KITAS atau kitab bagi WNA, dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari pejabat pemerintah daerah, sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa. Bagi wajib pajak yang sudah memiliki IKTP, maka fotokopi IKTP juga menjadi syarat dalam membuat NPWP secara online. Serta surat pernyataan di atas materai dari wajib pajak orang pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Persyaratan berikutnya bagi wajib pajak orang pribadi, wanita kawin yang dikenai perpajakan secara terpisah. Dokumen yang perlu dipersiapkan yaitu fotokopi KTP, fotokopi KITAS atau kitab untuk WNA, fotokopi NPWP suami, fotokopi kartu keluarga, serta fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta atau surat pernyataan menghendaki melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suaminya. Sedangkan persyaratan untuk mendaftar NPWP bagi wajib pajak badan usaha yang perlu dipersiapkan adalah dokumen fotokopi akta pendirian dan perubahan badan usaha atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap. Lalu dokumen berikutnya yang perlu dipersiapkan adalah fotokopi kartu NPWP salah satu pengurus atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari pejabat pemerintah daerah, sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa, dalam hal penanggung jawab adalah warga negara asing. Berikutnya, dokumen yang perlu dipersiapkan yaitu fotokopi dokumen izin usaha dan atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha dari pejabat pemerintah daerah, sekurang-kurangnya lurah, atau kepala desa, atau lembar tagihan listrik dari perusahaan listrik, serta bukti pembayaran listrik. Untuk tutorial pendaftaran NPWP secara online akan kita bahas di video-video berikutnya. Selain sebagai identitas bagi wajib pajak, NPWP juga diterbitkan untuk beberapa tujuan lainnya. Salah satunya sebagai sarana untuk administrasi perpajakan. Keberadaan NPWP ini juga berfungsi untuk menjaga ketertiban dalam hal membayar pajak atau pengawasan administrasi perpajakan. Bukan hanya itu, kartu NPWP juga digunakan dalam hal wajib pajak ingin menikmati berbagai pelayanan umum seperti membuat paspor, mengajukan kredit di bank, atau mengikuti lelang. Wajib pajak juga berhak mendapatkan keuntungan secara langsung dari kepemilikan NPWP untuk mengurus surat izin usaha perdagangan, SIUP, atau nomor induk berusaha, juga sebagai persyaratan mengikuti tender proyek pemerintah dan membayar pajak dengan tarif normal. Sejak reformasi perpajakan tahun 1983 silam, Indonesia menganut self-assessment system. Berdasarkan sistem ini, wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif harus berinisiatif untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Sistem self-assessment ini juga berlaku bagi wajib pajak dalam hal menjalankan kewajiban perpajakannya. Artinya, wajib pajak harus menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengerti dan memahami resiko serta kewajibannya ketika memiliki NPWP. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, sanksi perpajakan dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, sanksi administrasi, dan yang kedua adalah sanksi pidana. Kita akan bahas sanksi yang pertama, yaitu sanksi administrasi.
Sanksi administrasi itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama sanksi bunga, yang kedua sanksi denda, dan yang ketiga sanksi kenaikan. Sanksi berupa pengenaan bunga ini berlandaskan pada pasal 9 ayat 2A dan 2B Undang-Undang KUP. Berdasarkan peraturan baru yang berlaku, yaitu Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan atau Undang-Undang HPP, kini diterapkan tarif bunga sanksi pajak yang berlaku setiap bulannya mengikuti acuan suku bunga BI. Jadi, tarif bunga sanksi administrasi pajak akan berbeda antara bulan yang ke-1 dan bulan berikutnya. Ini menurut aturan terbaru. Kalau aturan sebelumnya, tarif sanksi bunga yang dikenakan terhadap wajib pajak adalah sebesar 2% bersifat flat. Penetapan tarif bunga ini dilakukan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal atas nama Menteri Keuangan. Berikutnya yaitu sanksi kenaikan. Sanksi kenaikan dikenakan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran tertentu. Contohnya seperti tindakan pemalsuan data dengan mengecilkan jumlah pendapatan pada SPT setelah lewat 2 tahun sebelum terbit SKP. Jenis sanksi ini berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar dengan kisaran 50% dari pajak yang kurang dibayar. Berikutnya sanksi denda. Sanksi pajak berupa denda ditujukan kepada pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban pelaporan SPT. Besarnya pun bermacam-macam sesuai dengan aturan yang berlaku. Contohnya, apabila telat menyampaikan SPT masa PPN, maka nominal denda yang dikenakan adalah senilai Rp500.000. Sedangkan apabila telat dalam menyampaikan SPT masa PPH, maka nominal denda yang dikenakan senilai Rp100.000. Dan apabila wajib pajak telat menyampaikan SPT tahunan bagi wajib pajak badan, akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp1.000.000. Dan bagi wajib pajak orang pribadi sebesar Rp100.000. Berikutnya yaitu sanksi pidana. Sanksi ini merupakan jenis sanksi terberat dalam peraturan perpajakan. Biasanya sanksi pidana dikenakan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran berat yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Dalam Undang-Undang KUP pasal 39 ayat I, sanksi pidana bagi wajib pajak yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Serta denda minimal 2 kali pajak terutang dan maksimal 4 kali pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang dibayar. Sebagai kesimpulan dari video ini, dapat kita pahami bahwa NPWP adalah nomor unik yang diterbitkan oleh DJP untuk setiap wajib pajak. NPWP digunakan untuk melakukan transaksi pajak seperti pengisian SPT tahunan, pengajuan pengembalian pajak atau restitusi, dan lainnya. Cara untuk mendapatkan NPWP adalah dengan mengajukan permohonan secara online melalui portal DJP atau bisa juga dengan mendatangi kantor pajak terdekat. Setiap wajib pajak diharuskan untuk menyimpan bukti NPWP yang asli dan menunjukkannya kepada pihak berwenang jika diperlukan. Wajib pajak juga harus mengisi dan mengajukan SPT tahunan sesuai dengan NPWP yang dimiliki. Pelanggaran perpajakan yang melibatkan NPWP dapat mengakibatkan sanksi dan tindakan yang diambil oleh DJP seperti denda, pencabutan NPWP, hingga tindakan pidana. Oleh karena itu, setiap pemilik NPWP harus memahami dan memenuhi segala kewajiban dan tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka sebagai wajib pajak. Secara keseluruhan, NPWP memiliki peran yang sangat penting dalam dunia perpajakan. NPWP membantu pemerintah dalam mengumpulkan pajak yang dibutuhkan untuk pembangunan negara dan juga membantu wajib pajak dalam melakukan transaksi pajak dengan lebih mudah dan efisien. Oleh karena itu, setiap orang yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif harus segera melakukan pendaftaran NPWP. Sebagai informasi tambahan, mulai 14 Juli 2022, Direktorat Jenderal Pajak, DJP, Kementerian Keuangan,
secara bertahap mulai menerapkan penggunaan nomor induk kependudukan atau NIK menjadi nomor pokok wajib pajak. Format baru ini akan efektif digunakan secara serentak pada 1 Januari tahun 2024. Semoga video ini dapat memberikan pengetahuan bagi kita semua tentang NPWP. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi, tips, dan trik seputar dunia perpajakan dan akuntansi yang terupdate. Serta jangan lupa untuk menyimak video-video lainnya di channel Kelas AKP.